kami selaku kelompok 4 akan mempraktekkan prosa dengan judul Sahabat Anti Jana. Dan saya sendiri Yahya Luki Tirta Aji sebagai mahasiswa bad boy. Saya Anggita Fitri sebagai ibu. Saya Tasasi Armadani sebagai teman kuliah. Saya Arum Lestari sebagai teman kuliah dan sebagainya. Saya Atika sebagai teman kuliah dan SMA. Iza. Saya Arum Saya Farza sebagai teman kuliah. Saya Izatun Istiqlalia sebagai backer. Saya Fitra Jaya Gempawan sebagai ayah dan pengawas. Stay tune. Terdengar suara keributan dalam kediaman Bapak Jaya sekeluarga. Mereka sedang berdebat mengenai tempat sekolah anaknya. Bapak Jaya merupakan sosok yang tegas dan berwibawa dalam keluarganya. Namun, pada suatu hari, kamu loh, kalau udah di sekolah kan itu tahu diri gitu. Aku susah-susah kerja, cari uang dari pagi sampai sore itu demi kamu anakku. Jadi kamu itu harus bener-bener sekolah, jangan bolos-bolos. apa sih ya, marah-marah terus sih, lo pokoknya dulu-dulu. Gak tahu Makasih. sih ayah, kan Iza udah besar. Tahu nggak zaman sekarang? Gaul ya, gaul. Kalau tahu gaul itu harus ingat batas kamu. Ih, apaan sih ayah, nggak pernah muda ya? Udah bilangnya jangan kayak gitu, nanti dia tambah gak mau sekolah loh. Ayah mah. Kamu gitu, dibilangin itu keras kepala banget. Sudah cukup. Udah ya, udah. Udah berasa Ini nggak Iza. Sudah. Dengar semuanya ini. Udah sana Iza ke kamar. Ketika ayah mengucapkan kata keramat, Iza berlari menuju kamarnya sambil menggerutu. Suara kicauan burung di pagi hari membuat semangat pagi mulai terbit. Ibu menuju kamar Iza untuk melakukan agenda rutin setiap pagi. Coba tebak, apa yang dilakukan ibu? Ya, tentu saja untuk membangunkan Iza untuk pergi ke sekolah. Udah jam 6:30 loh, kamu udah sama sekolah. Is, apaan sih ibu? Ini masih pagi. Udah jam 6, nanti kamu telat. Ayo bangun. Ih, apaan sih? Udah ayo kamu udah Ih, besar. berisik, Ayo, berisik, udah besar. berisik. Udah besar. Pulang mandi ya. Ibu tunggu di ruang makan. Cepet turun. Sakit kali, Cin. Aduh, enggak ayah, enggak ibu, sama aja. Pusing kepalaku. Setelah selesai bersiap-siap, Iza pun menemui ayah dan ibunya yang lagi bersantai di ruang tengah. Makasih. Siangan. Mana ya Iza kok lama banget gak turun? Jam berapa sih sekarang? Jam 8. Iza. Ya, Bu, Iza berangkat sekolah dulu ya. Kamu ya. Hati-hati ya. Apaan ini? Cuman hati-hati doang. Iza nggak dikasih uang saku. Kamu sekolah kok gak pakai? Kamu sekolah kok gak pakai seragam? Mana seragammu? Emang harus pakai seragam kalau sekolah? Iya, kan kamu kan masih ini sesuai dengan aturan. Ya, Bu, itu mah peraturan dahulu. Udah nggak zaman, udah kuno. Udah lah ya, capek aku ya bilangin dia terserah dia lah mau pakai seragam apa enggak. Hah? Cuma 10. Dapat apa itu ya? Ya udah kalau nggak mau ya udah ibu bawa aja buat belanja. Udah sana berangkat. Mana. Ih, nggak ayah nggak ibu. Anak ini banget. Pisan-pisan salim aja ya. Iza berangkat sekolah dengan malas-malasan. Sesampainya di sana, dia seperti orang baru tanpa hal-hal yang membuatnya semangat. Sialan. Apa-apaan nih? Sekolah macam apa? Udah kotor.
Tiba-tiba ada dua orang murid yang menghampirinya. Ya Allah. Kak Isa santai aku. Emang kenal? Emang kenal? Nggak ada temen ya? Sendirian? Emang kenal? Sialan siapa sih? Anak baru dan sok. Mau temenan sama lo pada? Nggak banget sih. Nggak bakal cuma segeng kita ya. Semenjak perkenalan itu, mereka semakin akrab. Iza merasa cocok berteman dengan Atika dan Arum. Begitupun sebaliknya. Tetapi pertemanan mereka semakin hari semakin tidak karuan. Mereka seringkali bolos sekolah untuk pergi ke karaoke dan mereka terjebak di lingkungan pergaulan bebas. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Arum mana seragam? Apaan sih? Emang harus pakai seragam kalau sekolah? Iya. Enggak banget deh. Please. Ih, tapi kenapa harus pakai putih, biru, abu-abu? Kan emang udah aturan. Enggak banget deh, enggak banget. Heran aku punya temen kayak satu ini. Susah diatur. Ih. Tapi guys, BTW ya kita habis ini tuh mau UN kan ya. Masa kita gini-gini terus? Sebat, minum. Jadi masa gini-gini terus? Apaan sih, Rum? Orang ujian itu bagi kita. Ih, setuju banget. Enggak apa-apa. Aku pikiran orang tua aku. Aduh, udah usah dibikin, enggak apa-apa. Kita happy aja. Enggak, emang kalian enggak mikirin juga orang tua kalian dari pagi, siang, sore, malam kerja. Ini kita loh. Masa kita gini-ginian mau? Mana sih? Enggak apa-apa. Yuk, Yuk. kita party. Enggak ya? Adik-adik. Gak apa-apa, kamu mau ikut gak apa-apa. Tapi emang. Tapi kita harus belajar. Gak apa-apa party, tapi kita belajar Nah, dulu. belajar Kita belakangan, fokus bosen. UN dulu, baru kita party. Pusing. Ngurusin Arum, gak Aling. Sama aja. Kan namanya mikir orang tua, deng. Bukan orang tua. Yang kau pikir itu ibadah. Emang kamu udah Pendidikan udah nanti aja nggak usah. udah bel. Yuk. Yaudah, ayo kita masuk. Lo. Ujian yang selama ini menjadi penentu kelulusan tinggal menghitung hari. Mereka bertiga menganggap mudah dan belajar dengan seadanya. Mereka berpikir bahwa toh nanti juga dilulusin. Hari itu pun tiba. Dan seperti pagi-pagi sebelumnya, Ibu Iza membangunkannya dengan susah payah. Dan seperti biasanya pula, Iza bangun dengan terpaksa tanpa ada rasa semangat. Walaupun hari itu adalah hari penentu kelulusannya. Apaan sih ibu? Ujian nasional jangan susah. Ibu itu selalu setiap hari. Ayo bang. Cepat bangun. Ibu. Iya. Capek loh ibu tiap hari tiap pagi tuh harus dengar sama kamu. Lalu ibu menghampiri ayah dan berbicara bahwasanya Iza tidak mau dibangunkan, sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Ya itu loh anaknya nggak mau bangun, sekarang udah 6:30, nanti kalau telat sekolah gimana? Coba sana lihat di kamar. Hari-hari seperti itu Iza ini memang. Ini loh dia ya nggak mau bangun. Zara. Bangun. Sekolah. Ayo. Kamu mau ujian? Ayo. Apalagi? Ngagetin Iza aja tiap hari. Bangun cepat. Udah mandi kamu Ayah. mandi. Nggak boleh kasar sama anak ayah. Udah cepat mandi kamu. Nggak ayah, nggak ibu. Ayo sama tunggu aja. di bawah ya. Iya. Cepat. Is,
Iza pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan berbenah diri untuk berangkat ke sekolah. Waktu menunjukkan 7.25, nyaris 5 menit lagi ia akan masuk. Tapi syukurnya Iza tidak terlambat. Iza langsung masuk ke kelas untuk persiapan melaksanakan ujian nasional. Kemudian, pengawas ujian masuk ke kelas menandakan waktu ujian akan dimulai. Lalu Pagi Pak Guru. pagi hari ini kita ujian nasional untuk anak-anak semuanya dikerjakan dengan bagus. Jangan lupa baca doa. Kamu kok pakai begitu? Emang harus pakai seragam ya Pak? Iya, ini karena ini ujian nasional. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kamu hari-hari pasti bajunya kayak gitu mulu. Kan saya nggak tahu Pak. Kamu tuh Maaf lah. oke, saya maklumi satu hari ini. Besok kamu ujian harus pakai seragam. Kan besok kita udah ke sekolah lagi Pak. Juga ya. Ya Pak, mending kita ujian aja Pak. Kalau sampai Pak. Buang-buang lagi, nang pulang, nang main. Jangan yang bagus. Bismillah dulu. Siap. Dengan gampang, Iza pun menjawab soal-soal ujian tersebut. Waktu berjalan terus-menerus sampai waktu ujian pun telah habis. Pengawas mempersilahkan peserta ujian untuk keluar dari kelas. Anak-anak waktu udah habis. Ya. Sudah selesai, Pak. Silakan beres-beres terlebih dahulu. Kalian boleh keluar dari ruangan ya. Hati-hati kalau pulang di jalan itu hati-hati. Jangan pulang semua dari mana-mana, oke? Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing peserta membereskan alat ujian masing-masing dan keluar dari ruang ujian. Iza dan teman-temannya langsung duduk di taman dan berbincang-bincang membahas ujian yang telah diselesaikan. 3 bulan berlalu, mereka dinyatakan lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Iza dan teman-teman dinyatakan lolos dari seleksi jalur undangan universitas. Salah sih. 3 bulan berlalu, mereka dinyatakan lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Iza dan teman-temannya dinyatakan lolos dari seleksi jalur undangan universitas. Akan tetapi, mereka lulus berbeda jurusan. Di hari pertama perkuliahan mereka, Iza bertemu dengan teman-teman barunya. 3 bulan berlalu, Iza mulai terpengaruh dari teman-temannya. Dia suka keluar malam, merokok, karaoke, dan lain-lain. Guys, besok kita bakalan ujian bahasa Indonesia loh. Mana kita belum belajar lagi, gimana dong? Ali, nggak usah mikir ujian. Mending kita karaokean aja nggak sih? Ayo gas. Ali, dengerin aku. Ngapain kita mikir-mikir ujian? Emang penting banget. Tapi kita happy aja ya kan. Kita kan udah penat Ali. Ngapain kita belajar? Ali, ayolah kita main. Ayo Aling. Aling ini mah. Besok kita bakalan, kalau kita nggak lulus semester besok gimana? Buka pikiranmu Ali. Ali, dengarkan ya. Kita itu masa-masa muda. Zaman muda itu cuma sekali. Kita nggak bisa diulang lagi loh masa muda ini. Udah belajar belakangan aja. Kita sekarang karaokean. Bukan gitu guys, kita itu bakalan lulus semester loh. Kalau kita nggak lulus semester gimana? Ya Aling, Gini aja ya, Ling. aku pusing. Kalau kamu nggak ikut, kita bertiga aja karaokean. Ayo guys, ayo. Ini ada jam kuliah lagi nggak? Ada 15 menit lagi, kita bakalan kuliah fikih udah. Apa itu Vicky? Loh, emang ada kuliah
Setelah itu, Iza berjalan meninggalkan ketiga temannya. Lalu, Iza bertemu dengan Lucky di sebuah kafe. Anjay. Duh, lama kali kamu yang dari mana aja kamu? Ya Allah yang tadi lo temenku tuh pusing. Semuanya tuh ngomong katanya ini ada ujian, ada kelas, bingung aku sampean ya Allah. Ngapain kamu ngurusin teman-temanmu itu? Gak perlu, gak penting mereka itu. Aduh yang itu teman-temanku kan teman-teman bolos. Kalau nggak ada mereka, aku bolos sama siapa? Bolos sama aku, udah duduk sini. Sebat dulu kita. Ini aku ada sebat. Udah lama. Udah lama aku nungguin kamu. Dari jam berapa? Dari tadi udah setengah jam aku nungguin kamu. Sebat dulu lah kita. Yuk. Iza dan Lucky pun pergi ke klub malam hingga dini hari. Dan Iza pun tidak masuk ke kuliahnya tanpa ada keterangan. Dua, keesokan harinya, Atika, Arum, dan Tessa kebingungan mencari Iza. Karena tepat pada hari itu, mereka pada mau presentasi. Belum. Mana Iza? Ada yang lihat Iza nggak sih? Kamu tahu nggak, Li? Nggak tahu. Li, kamu tahu pasti. Kamu kan informasi kan cepet gak? Tadi malam aku sempat SMS juga sih, tapi belum dibalas sampai Udah sekarang. dibales ya? Oh gini aja. Kamu telepon Lucky sekarang. Kalau kamu kan ini punya nomor teleponnya SMP kan? Udah minta tolong. Terus aku gimana? Apa aku telepon polisi aja ya buat berita orang hilang? Ali, tolong. Gak usah, gak perlu. Ini Lucky gak ngangkat. Ya, terus sampai ngangkat. Coba kamu telepon Iza. Kalau aku coba telepon orang tuanya Iza ya. Dulu sih. Ngangkat gak? Enggak. Udah gak ngangkat. Ayo kita ke rumahnya. Gak ngangkat ya? Kita cari dulu aja kali ya. Ayo. Atika dan Tessa mencoba menghubungi dua sejoli tersebut. Tetapi tidak ada jawaban dari mereka. Mereka berdua kebingungan mencari Iza yang tidak seperti biasanya. Setelah menunggu kurang lebih dari 2 jam, Lucky menghubungi Tessa. Sak teks. Halo? Ada apa? Hei bodoh, kau lagi sama Iza nggak? Yang mana aku tahu? Kan Iza temenmu. Mana dia sama aku? Kan ini kamu yang temen deketnya. Tahu Iza kemana? Ini kau panjang banget sih. Ya kalau aku tahu, aku sih nggak bakal telepon kamu. Ini Iza kemana nih? Belum sampai dan nggak masuk ke kuliah. Kok baru pulang pagi-pagi sendirian lagi? Enggak. Yang mana aku tahu? Kan aku sama Iza habis party kemarin. Ya mungkin dia masih di rumahnya tidur. Kan kita habis mabok-mabokan. Enggak. Bodoh kamu. Ya udah deh, aku sama Atika nyari Iza dulu. Iza belum pulang nih. Enggak. Ya udahlah, bodo amat aku. Capek aku mau tidur. Lucky, Tasya, dan Atika mencari Iza di sekitar rumah Iza. Dan Aling mencoba menghubungi keluarga Iza. Pada saat mereka kembali ke rumah Iza dengan membawa hasil yang nihil, tiba-tiba ada suara dering telepon. Assalamualaikum. Iya, itu di teleponnya angkat dulu ya. Ada teman-temannya Iza. Waalaikumsalam. Bu, Iza aku sama belum? Emangnya Iza nggak sama kalian? Enggak. Bukannya tadi kayaknya pamitnya pergi sama kalian? Enggak. Dia nggak masuk kuliah. Nggak masuk kuliah? Iya. Terus ikutan.
keadaannya Pak? Tuh. Di rumah sakit ya Pak? Rumah sakit mana Pak? Ya Allah, baik Pak, baik Pak. Saya segera ke sana. Oke Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Kenapa ya? Kecelakaan tadi polisi nelpon. Kecelakaan. Jangan bohong deh. Enggak beneran ini polisi. Terus sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Pacarmu kecelakaan. Terus kita harus gimana? Kalau looking udah yuk kita langsung ke rumah sakit. Iya, ke Iya, rumah sakit. ayah ngambil jaket dulu. Iya. Kita langsung. Bodoh. Pacarmu kecelakaan sih. Ya mana aku tahu. Aku kan nggak tahu. Kalau Iza sampai kenapa-napa, awas kamu. Iya. Ini sama semua salahmu. Ya ayo kita ke sana. Mereka semua lantas berangkat ke rumah sakit untuk melihat Iza. Ga. Mana ya? Harum kok ada tenggaknya. Kamu banget sih. Seberapa ya ini? Gimana ya Iza? Ya ampun, baru datang. Di dalam. Kita belum lihat. Ya Allah. Iya, lu gimana? Ini. Gak kuat. Tuh Harum kok lama banget ya? Jam berapa sih? Udah jam 12. Iza mana? Kamu tenang dulu. Iza itu di dalam. Kita lagi nunggu kamu. Iza masih belum boleh masuk. Lu gimana lu Ki? Ya usir. Udah kita masuk aja. Ya. Bukan salahku. Kamu tadi bawa dia. Yuk. Ya sini lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Iya ya. Iya. Ya ampun Iza. Iza, ya Allah kasihan. Ya ampun Iza. Aduh. Gimana ya kata dokternya Iza ya? Aduh, Iza ini terlalu parah kata dokter. Kenapa? Iza ini Kenapa? kayak sedih melihat Iza seperti ini. Kata dokter itu Iza ini mengalami kelumpuhan, terus patah tulang kakinya, dia sampai mau diamputasi. Yang bener ya. Iya benar. Malang sekali nasib anakku ini. Tapi tahu mana? Iza kasihan banget. Sabar ya Bu. Innalillahi wa inna. Kok innalillahi? Nah kan Iza belum meninggal. Kalau menurut Islam itu, kalau ada musibah itu istilah innalillahi wa inna ilaihi. Bu. Setelah menunggu 1 minggu, Iza tiba-tiba sadarkan diri dan Lucky entah hilang kemana. Kan kamu tuh bilangin ibu kalau main tuh gak usah aneh-aneh, apalagi sama si Lucky itu jadinya kamu begini kan. Mana lagi ke depannya kamu? Ayah pusing kamu gak pernah dengerin ayah sama ibu sih. Ya, kamu terlalu keras kepala itu dari dulu. Kakiku mana kakiku? Kakiku mana? Sabar anak ya. Kakiku mana kakiku? Udah ya. Oh iya Bu, lu gimana Lucky? Kamu itu udah kondisi kayak gini masih nyalin Lucky. Anak gak jelas kayak gitu kok dicariin. Lihat kondisi kamu sekarang loh, ini kan gara-gara dia. Iya ayah, Lucky mana ayah? Kamu tuh udah cukup cari Lucky. Sekarang dia tuh nggak tanggung jawab lari ke kemana. Kamu sekarang fokus sama diri kamu sendiri. Jangan mikirin orang lain lagi. Jangan
Iza menangis karena pada saat ini pacarnya yang ia banggakan tidak bersamanya. Iza pun meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas khilaf yang ia buat selama ini. Halo Tesya, kamu bisa kesini nggak? Ini loh Iza nangis terus, kayaknya butuh kalian deh yang nemenin. Udah. Lagi ya, nggak apa-apa, dibuat pelajaran aja. Ibu nggak marah, cuman ibu tuh bilangin aja sama ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang kuliah ya? Iya. Udah. Iza, udah siuman. Iya nih. Hai, kaki kamu mana? Sini. Udah siuman. Semangat, kita nggak boleh sedih, kita harus semangat untuk menjalani hidup ke lebih baik lagi. Oke, kamu jangan sedih. Iza, kita kan bestie. Iya, jangan bersedih ya. Kan mumpung kalian semua masih di sini, aku mau ngasih tahu hukum anjing. Dipikirkan orang tuanya kerjanya dari pagi sampai sore, pulang kuliah uang kuliah kan mahal. Tengok bisa ini dijadikan pelajaran sama kalian. Kalian jangan sampai kayak gini ya. Kalian yang bener-bener gitu, cita-cita kalian itu tinggi, masa depan kalian itu masih lama harus kalian capai. Udah sebentar lagi kuliahnya, semangat ya. Siap. Siap tante. Iza semangat ya. Maaf ya. Makanya jangan bucin. Aling maaf ya. Selamat, ayo lu. Akhir cerita, Iza pun menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Teman-teman yang peduli akan Iza pun tetap menganggap Iza menjadi teman. Dan seterusnya akan begitu. Dengan tema sahabat antil jannah. Baik buruknya sahabat, kita harus saling mengingatkan satu sama lain demi kebaikan kita bersama. Akhir dari cerita itu, Iza pun akhir cerita pun tamat dan Iza pun bertobat. Kami selaku kelompok 4 pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.